Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Bisa istirahat? Tidak terlalu dinginkah tadi malam? Baik, kita akan lanjutkan pada pagi hari ini di dalam konsep integrasi pertanian yang paling penting. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi tahap kedua? Jadi kalau pertama kita buat pondasi itu adalah pupuk. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Manajemen ini berisi tentang bagaimana kita mengatur pola. Pola apa saja termasuk pola tanam. Terus yang kedua manajemen dalam pemeliharaan. Kenapa manajemen di dalam pola ini paling penting? Saya kasih contoh. Kalau kita menjadi petani tradisional atau petani konvensional, seandainya kita punya tanah, anggap aja 2.000 sampai 2.500 lah. Untuk hari ini luasan tanah di Indonesia ini sekitar 2.000 sampai 2.500 itu di tingkat petani. Kalau dengan cara tradisional kita tanami padi dengan luasan 2.500 dengan rata-rata produksi nasional itu adalah 6 ton, berarti menghasilkan cuma 1,5 ton gabah. Standar harga gabah kalau hari ini di level 7.000 memang cukup mahal, 7.000, tapi kalau di standar biasanya di level 5.000. Kalau dengan harga hari ini kita hitung 7.000, ini dapatnya anggap aja 10 juta. Biaya dalam 1/4 hektar itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta. Berarti keuntungan petani 6 juta hari ini. Tapi masa pemeliharaan adalah 4 bulan, berarti kita ketemu cuman 1.500.000 per bulan. Pendapatan meningkat karena harga kebetulan mahal, tapi minta maaf, ini sistem perekonomian. Ketika harga beras, harga kebutuhan pokok itu meningkat, berarti kebutuhan-kebutuhan yang lain pasti akan meningkat. Jadi pendapatan berapapun, itu akan mempengaruhi satu siklus pendapatan yang lain akan berubah. Jadi akhirnya kalau kita tanya jujur, dengan 1,5 juta bisa hidup enggak kira-kira satu keluarga? Bisa sih, tapi sangat minim. Untuk hidup aja cukup. Untuk kebutuhan yang lain masih belum. Karena itu Bapak Ibu kalau pernah nonton di YouTube saya membuat statement seperti ini. Bagaimana caranya supaya pertanian di Indonesia bisa maju? Yang kita rubah setelah pupuk, yang kita rubah adalah manajemen. Di dalam konsep kemarin Pak Kabi sudah sampaikan sedikit, setiap hari tanam, setiap hari panen. Apa bedanya penghasilannya? Bedanya di sini. Sama-sama ini tanah 2.500. Seandainya yang kita pakai untuk sayur hanya 500 meter saja. 500 meter. Dengan rata-rata produksi per hari berarti sekitar 15 meter. Selama 30 hari, yang lain untuk jalan. Jadi 15 meter tanaman yang kemarin malam kita sudah sampai singgung sedikit, anggap aja kangkung yang paling murah begitu ya. Yang satu ikat cuman 1.000 gitu. Tapi kalau boleh saran saya jangan mahal-mahal ya, 500 gitu loh. Biar orang geruduk kita gitu. Karena apa? Kemarin cara ngitungnya, ini 80 cm dibagi 5 cm ketemu 16 kali 20. Berarti 1 meter ini ketemu 320. Anggap aja yang bagus itu sekitar 300. Dibagi 10 ketemu 30 ikat. 30 ikat kalau harga 500 Bapak Ibu ini cuma ketemu 15.000. Kalau dikalikan 15 meter, ini ketemu 1 bulan sudah ketemu 7 jutaan lah, 6 juta lah, anggap paling murah. Hanya ngambil 500 meter, penghasilannya beda atau tidak? Bumi langit tidak?
Inilah pentingnya kita memberikan manajemen. Bapak Ibu, saya mau katakan jujur. Bapak Ibu pernah enggak beli kubis harga 1.000? Ibu-ibu ini pernah enggak beli kubis 1.000 gitu? 1 kilo gitu pernah? 1 potong gitu. Nah, hasil real di lapangan, harga petani murah pun harga konsumen tetap, betul atau tidak? Biarpun di bawah ini pernah seledri itu cuma harga 1.000 pernah, Bapak Ibu. Jadi dalam siklus 4 bulan itu ketemu kadang-kadang kubis cuma harga 500. Harga seledri bisa cuma 1.000. Tetapi kalau di tingkat konsumen, harga itu sebenarnya tidak ada. Paling murah beli seledri 1.000 ya cuma dapat 1 ikat, betul enggak? Beli kubis itu ya paling murah ya di harga 4.000, 5.000. Nah, karena itu kita akan membuat satu konsep di dalam manajemen. Setelah kita belajar manajemen konsep pertaniannya terpadu, kemudian yang kedua adalah manajemen pasar. Konsep integrated farm 1005 itu saya rancang, itu begini konsepnya. Ini satu kawasan, satu RT. Bapak Ibu, satu RT berapa jiwa? Berapa penduduk, berapa rumah gitu aja. Anggap aja 70 sampai 100 gitu ya. Ya kita buat rata-rata 70 lah. Konsep 1005 ini hanya saya rancang untuk 70 keluarga. Kenapa kalau saya ngitungnya konsepnya untuk 70 keluarga? Ketika saya membuat konsep ini pertama kali, satu RT saya isinya cuma 70 kakak. Apa yang saya produksi? Saya produksi di sini ada ayam. Ayam menghasilkan telur plus daging. Telur itu begini ceritanya. Ayam bertelur nih. Kan tidak semua berhasil, betul enggak kira-kira? Sebelum dia dierami, kita cek dulu. Bawa pakai senter, dicek ada benihnya atau tidak. Kalau tidak ada benihnya, telurnya bisa dikonsumsi atau dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, telur itu Bapak Ibu bentuknya macam-macam. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Lonjong kecil gini, ada yang lonjong bagus. Nah, kalau telur ini tolong diafkir. Telur yang bentuknya terlalu bulat, telur yang bentuknya lonjong panjang, terlalu kecil, tapi pergunakan, pilihlah yang baik. Ini yang ditetaskan, ini yang dijual. Karena apa? Ayam itu Bapak Ibu belum tentu semua telurnya itu bagus untuk ditetaskan. Jadi kalau supaya tidak netes terus mati, lebih baik sebelum dia netes dijual dulu. Untuk apa? Biaya operasional. Terus yang kedua, kita bisa ada ikan dan sayur. Sudah ini dulu. Kalau kambing kan tidak mungkin jual di tetangga, kecuali untuk akikoh atau untuk kurban. Nah, konsep marketingnya bagaimana? Ini anggap aja rumah kita itu di sinilah, rumah kita begitu. Pertama kali, Bapak Ibu jual ke tetangga tidak ada yang percaya. Karena apa? Bapak Ibu bukan pedagang sayur, bukan penjual telur sebelumnya. Tetapi ketika Bapak Ibu mulai memperkenalkan 1, 2, 3 sampai 70, mungkin butuh waktu 1 atau 2 bulan. Mereka kenalkan, ajak datang ke rumahnya Bapak Ibu untuk melihat proses. Ini loh saya buat pupuknya. Ini loh tanamannya, ini loh telurnya, ini loh makanannya, ini loh bedanya. Apa yang sedang kita bangun adalah satu trust, satu kepercayaan. Hari ini di supermarket banyak orang jual sayur organik, betul atau tidak? Apakah yakin organik? Bapak Ibu bisa berkata itu organik kalau Bapak Ibu tahu di mana tanamnya, bagaimana prosesnya. Kalau di satu tetangga begini, Bapak Ibu bilang organik, kira-kira tetangga bisa percaya tidak? Kenapa bisa percaya?
karena dia lihat di sini. Inilah yang kita bangun, sistem ekonomi yang kita sebutnya dengan intansari. Jadi 1.005 ini hanya untuk 70 keluarga. Loh Pak, kalau 70 keluarga sudah kita layani dengan baik. Memang omsetnya kecil loh. Saya mau tanya lagi ibu-ibu ini. Bu, kalau belanja 1 bulan habis berapa Bu? Iya. 1 bulan. Kalau untuk sayur 1 bulan habis enggak 300.000 Bu? Cukup enggak 300.000? 1 bulan berarti sehari 10.000 ya? Oke. Kita rata-rata Bapak Ibu beli cabai, beli sayur anggap aja sehari 10.000 rata-rata. Betul enggak kira-kira? Banyak atau sedikit kalau 10.000 per hari? Wajar gitu ya. Bapak Ibu pernah ngitung enggak? Ini loh, ada peluang usaha di dalam satu RT kita yang setiap bulan beli anggap aja beli sayur, beli ikan gitu 300.000 saja per bulan. Ini kan bukan jumlah yang besar kan? Satu hari belanja cuma 10.000. Kalau ini dikalikan dengan 70 rumah, ini ketemu 21 juta. Pendapatan 1.005 aslinya bukan 5 juta Bapak Ibu. Potensinya bisa di angka 20 juta per bulan. Makanya saya sampai heran ada pengangguran di desa. Saya sampai heran ada pengangguran di desa dengan berkata di sini tidak ada lapangan. Paham maksud saya? Padahal pasarnya jelas. Tanahnya ada atau tidak di desa? Berarti yang kurang hanya pengetahuan dan kemauan. Ini di satu RT loh ya. Bapak Ibu pernah bayangkan enggak yang saya maksud dengan konsep intansari, integrasi pertanian desa mandiri? Satu desa kalau sekarang kita ngitungnya satu desa, berapa banyak penduduknya di desa? Minimal 2.000, 3.000, betul kan? Kalau dihitung kakak, anggap aja 1.000 kakak, betul? Iya 700 sampai 1.000 lah rata-rata. Kalau seandainya mereka belanja ayam, telur, kambing, daging, ikan 1 bulan 1 juta saja. Itu berarti ada uang 1 miliar per bulan. Kita tidak mungkin buat sendiri Bapak Ibu. Tapi kita bisa punya rekan, kita punya mitra, kita bisa berbagi. Kita bisa membangun perekonomian desa kita. Bersama-sama. Dan itu perputaran uangnya bukan kecil lagi, 1 M per bulan. Paham maksud saya? Kelebihannya, surplusnya dibawa kemana? Ke kota. Jakarta, kota-kota besar di Indonesia, Semarang, Surabaya, tidak ada sawah di Jakarta. Betul ya Pak? Penduduk di sana 4-5 juta makan semua Bapak Ibu. Saya yakin orang Jakarta juga masih makan nasi kok. Masih makan sayur, masih makan telur. Siapa yang supply kelebihan ini? Indonesia hari-hari ini sampai kekurangan beras. Ini bagi saya konyol sekali. Indonesia hari ini kita sudah dijajah luar biasa dalam sektor makanan. Bapak Ibu kalau ke mall, makanan Indonesia laku atau enggak di mall? Makanan yang paling laris di mall apa hari ini? Japanese, ramen, sushi Susanti. Betul atau tidak? Apakah makanan Indonesia kalah dengan mereka? Bukan. Kita sedang dicuci otak. Anak-anak muda sedang dicuci otak. Dicuci otak dengan konsep kemodernan. Kita perlu bangkit. Kita perlu berubah. Coba bayangkan yang paling ya. Tahu ramen? Cara buat ramen itu dari apa? Mie, bukan minyak Pak. Minyak dari tepung apa? Terigu gitu ditambah tapioka, kan gitu kan? Kita memang tidak punya terigu. Tapi kita punya mie terhebat di dunia.
namanya konjak. Bapak tahu konjaku? Mie Jepang semuanya itu berbahan dari porang. Porang produksi mana Bapak Ibu? Coba bayangkan, ironis sekali. Porangnya diproduksi di Indonesia, pabriknya di Mojokerto sana. Habis gitu dipisah antara gluten sama tepung. Kemudian mie-nya diekspor ke sana, diimpor lagi oleh Indonesia. Yang bodoh kita atau yang pintar mereka? Pertanyaannya, ayo kita berubah. Ayo kita berubah. Di Indonesia juga ada satu produk, satu bahan makanan yang luar biasa yang saya sebut dengan suwek. Kalau Bapak Ibu search di internet suwek. Suwek itu adalah umbi-umbian yang seperti porang, tapi rasanya enak. Dia tidak gatal. Tidak gatal Pak kalau suwek. Sedikit sekali tapi hampir tidak gatal. Itu aman langsung dikonsumsi. Artinya dikukus terus dimakan gitu aja bisa. Menurut analisa saya, ini yang saya pakai untuk ngeresepi orang yang sakit kanker payudara. Suwek. Jadi kalau ada punya saudara yang kena kanker payudara, ganti nasinya dengan suwek. Nasi itu sebenarnya bagus Bapak Ibu. Pengolahan yang terakhir ini yang membuat tidak bagus. Nasi yang mahal-mahal baunya harum, betul ya? Harumnya kadang-kadang bukan harumnya aslinya beras Bapak Ibu. Harumnya esen, pewangi. Jadi kadang-kadang ada pabrik, oh saya mau rasa apa, mau bau apa, pandan, ilalang dan sebagainya, gampang tinggal disemprot. Apakah kita akan menipu? Pekerjaan yang menipu tidak akan menghasilkan berkah. Karena itu saya minta tolong, mari berubah. Jadi setelah kita bangun pupuk, bangun manajemen, mulai bangun pasar. Pasar terkecil yang kita bangun adalah tetangga kita. Supaya apa? Begini konsepnya. Kalau Bapak Ibu untuk tetangga berani nipu enggak kira-kira? Mau ditipu, dilihat bisa kok, betul enggak? Terus yang kedua, ini akan jadi supermarket. Ketika pertama kali Bapak Ibu jualan, seandainya jualan nila, tapi terus tiap hari ada di situ untuk satu daerah, maka yang terjadi mereka akan tambah besar permintaan. Sistem manajemen ini, pemasaran ini, yang kita sebut dengan kekeluargaan. Dan konsep inilah yang saya bangun di dunia herbal. Pertama kali saya jualan herbal, pasien saya cuma satu kota paling banyak 2-4 orang. Maksimal itu 20 di satu kota. Setelah jalan 1 tahun, pasiennya sudah berganti, tambah 0 di belakangnya. Setiap tahun tambah 0 di belakangnya. Akhirnya saya punya namanya permanently. Jadi kenapa kok permanently? Gini loh Bapak Ibu, ini saya harus ngomong jujur. Orang sakit itu ada 3. Yang pertama, sakit yang akan tergantung obat seumur hidup. Disebut sakit degeneratif. Penyakitnya sepele. Asam urat, kolesterol, diabetes, jantung. Sepele. Tetapi minta maaf, penyakit sepele ini kalau Bapak sakit tidak mungkin dikunjungi orang kan? Pernah sakit asam urat terus dikunjungi orang? Tidak pernah kan? Sakit gigi tidak pernah dikunjungi orang juga gitu. Tetapi 4 penyakit ini secara medis tidak ada obatnya. Kalaupun ada obatnya berarti minum obat seumur hidup. Ketika kita konsep minum obat seumur hidup, padahal tubuh kita dirancang tidak minum obat. Tubuh kita ini dirancang untuk makan sayur, makan buah, makan umbi, makan biji. Kalau kita makan obat berarti pasti akan ada yang rusak. Apakah yang paling rusak pertama? Ginjal. Terus yang kedua,
liver. Nah, ketika orang sudah sakit gara-gara 4 ada komplikasi. Nah, apa yang akan terjadi gara-gara ini? Kita akan ketergantungan obat dan yang paling tidak enak menderita seumur hidup. Orang sakit diabetes kepinginnya kaki dipijeti tiap hari Bapak Ibu karena kesemutan. Orang yang sakit asam urat makan sedikit aja salah nggak bisa jalan. Orang kolesterol yang lain lagi makan seafood kita cuma lihat saja. Betul atau tidak kira-kira? Enak enggak? Jadi ada peribahasa kan begini dulu itu. Ketika kita miskin, mau makan enak enggak bisa Bapak Ibu. Karena enggak punya uang, betul ya? Ketika kita sudah punya uang, mau makan enak juga enggak bisa karena penyakit. Nah, kita enggak boleh tergantung, kita juga harus merdeka di sektor itu. Saya punya slogan namanya dilarang sakit. Seluruh tempat kerja saya, karyawan saya, semua ada peraturan dilarang sakit. Kenapa kok harus dilarang sakit? Karena sakit itu adalah pilihan. Bapak Ibu senang enggak kalau sakit itu adalah pilihan? Percaya atau tidak kalau sakit itu adalah pilihan? Percaya ya? Orang mau sehat, orang mau sakit itu pilihan. Jadi kalau bisa pilihlah yang sehat. Caranya pilih sehat bagaimana? Makan teratur, makan secukupnya, tidak berlebihan, makanlah yang sehat. Kenapa visi ini saya anggap penting? Untuk penyelamatan generasi ke depan. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan ya. Ketika orang-orang paham tentang kesehatan, orang-orang paham tentang pentingnya sehat, kemudian Bapak Ibu produksi di sini sayur-sayur semua adalah yang bernilai obat. Makananmu adalah obatmu. Maka yang terjadi, Bapak Ibu sedang membangun suatu kesehatan bangsa. Kenapa saya tetap eksis di dunia pertanian yang walaupun beratnya minta ampun? Karena saya seorang herbalis. Pasien sudah jutaan. Orang seringkali ketemu saya cuman kepengen, Pak bisa sembuhkan. Padahal saya tidak bisa menyembuhkan. Itu beban moral terbesar. Dan saya tahu kunci utama kesehatan, kunci utama pemulihan kesehatan ini dimulai dari food, makanan. Kalau kita tidak bangun dasarnya, percuma. Kenapa? Ini kayak gunung es Bapak Ibu. Yang ketemu saya itu paling banyak cuma 1-3% saja. Yang lain ini penyakit tidak ketahuan. Boleh saya katakan 10 tahun ke depan 80% penduduk Indonesia diabetes. Hari ini sudah di angka 40-50% kok. Kalau yang namanya kolesterol asam urat saya yakin di atas 90%. Saya pernah punya satu gerakan nama GSPI, Gerakan Sayang Perempuan Indonesia, untuk mengatasi kanker serviks di Indonesia. Orang wanita meninggal di Indonesia per jam 2 orang, 3 orang gara-gara kanker serviks. Karena itu saya buat produk namanya waktu itu Teh Manggata. Untuk jangkau siapa? Anak-anak muda. Kenapa saya bentuk dalam bentuk teh? Anak-anak muda kalau disebut jamu tidak suka. Karena itu kita buatkan teh. Tetapi apakah teh bisa membantu? Ya bisa. Tetapi jauh lebih penting lagi. Wong mereka itu disuruh makan sehat, tidak ada yang mau, anak-anak muda, apalagi anak yang di kos-kosan. Betul atau tidak? Yang dipilih makan apa? Mie instan. Mie instan itu sampai ngeri Bapak Ibu. Satu hari itu produksinya 2 juta Bapak Ibu. Di Indonesia. Saya mikir siapa yang makan? Padahal penduduk kita ini cuman berapa toh? Anggap aja 200 juta gitu ya. Nah, ini yang makan per hari ini 2 juta loh konsumsinya. Kalau ngomong enak, belum tentu yang menyehatkan. Karena itu saya minta tolong, ketika Bapak Ibu sudah ketemu saya, kita sama-sama bekerja, kita sama-sama berusaha, ayo dasari niat kita produksi sayur sebagai obat. Bapak Ibu tahu enggak kangkung itu kenapa saya senang kangkung?
kangkung itu makanan yang membuat orang jadi tinggi. Ada yang orang anak hari ini kan kepengen anak itu tinggi atau kerdil? Tinggi. Makan kangkung. Nggak usah beli yang aneh-aneh. Makan kangkung tiap hari tapi jangan 1 kilo ya, satu secukupnya gitu loh. Terus bayam sepele tapi kan ngandung zat besi. Itu juga kesehatan secara umum. Sawi semua. Intinya satu, semua yang diproduksi menghasilkan dari tanah itu adalah obat. Karena apa? Konsep dasarnya manusia diciptakan dari tanah. Karena itu saya menentang. Orang-orang buat organik susah. Karena apa? Buat pupuknya susah. Akhirnya mereka lari ke hidroponik. Hidroponik bukan organik. Hidroponik itu malah full kimia. Pupuk AB Mix itu full kimia. Itu buatannya impor semua produknya. Kita hanya cuma dicuci otak sedikit, dibodohkan. Masalah mereka sebenarnya di mana? Di pupuk. Tetapi ketika Bapak Ibu nanti sudah bisa pupuk sendiri, bisa tanam sendiri, ciptakan pasar sendiri, insya Allah mudah-mudahan semua dilancarkan. Ayam yang kita konsumsi Bapak Ibu, saya minta maaf, kemarin saya sampaikan, kalau kita bisa ngasih bumbu ketika ayam itu hidup, maka minimal 1, dagingnya ayam sehat. Daging ayam saya ini rata-rata hampir vegetarian semua loh, makanannya sayur sama dedak loh. Tidak ada konsentrat, yang saya kasih konsentrat itu yang ayam putih itu, ayam pejantan. Soalnya untuk pelatihan di sini, saya kalau beli di pasar sungkan, jadi saya peliharakan ayam sendiri, saya buat makanan sehat supaya bisa dipotong. Lah nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu jual ayam, ini ayam sehat. Jual telur, telur sehat. Jual ikan, ikan sehat. Jual sayur, sayur sehat. Beras, beras sehat. Harapan kita berdoa yang makan jadi sehat. Mudah-mudahan ini menjadi pahalanya Bapak Ibu ke depan. Jadi ketika Bapak Ibu bertani sambil doakan, mudah-mudahan yang makan nanti jadi sehat. Itu bukankah jadi amal jariah? Bukan hanya satu Bapak Ibu, satu daerah. Ajari, lakukan sosialisasi terus menerus. Jangan bosan-bosan. Nanti datang ke rumahnya Bapak Ibu bisa tanya semua herbal saya buat rebusan sendiri di sana. Tanya aja di grup nanti biar dijawab admin. Bahannya sepele, ada seledri, ada kenikir, ada sayur-sayur yang ada. Itu dijadikan, kalau bisa tamunya sekarang kalau datang ke rumahnya Bapak Ibu minumnya minuman-minuman herbal. Jangan beli, buat sendiri. Nanti kalau beli ya sama saja. Harus buat sendiri. Syukur-syukur dari tanamannya Bapak Ibu yang ada di sekitar rumah. Sakti loh tanaman-tanaman itu Bapak Ibu. Produk saya ada 32 macam. Tidak ada yang impor. Saya selalu gunakan satu kata, obat tidak akan jauh dari rumah kita, titik. Jadi untuk Tionghoa ini agak protes saya. Carilah obat di puncak gunung Himalaya, kejauhan Pak, mati duluan sampai sana. Betul enggak? Itu alasan bisnis supaya obatnya bisa dijual mahal. Kalau saya, obat itu ada di samping rumah kita, di tetangga kita, sekeliling kita. Itu artinya gratis. Oke, paham sampai di sini kira-kira? Saya lanjutkan lagi. Setelah market ini terjadi, langkah apa yang kita lakukan setelah punya pupuk, setelah punya manajemen, setelah punya market, yaitu namanya pemuritan atau edukasi. Tahu kata rekreasi? Berasal dari 2 kata, betul? Yang pertama adalah re dan yang kedua kreasi. Jadi Indonesia itu bagus bahasanya. Rekreasi itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya sebenarnya ya. Recreation. Tamasa. Kalau rekreasi itu begini.
Karena orang datang ke tempat rekreasi tujuannya apa kira-kira? Bisa fresh, bisa relax gitu kan? Healing gitu ya. Nah, terus yang kedua, ciptakan tempat-tempat edukasi sebagai tempat rekreasi. Bapak Ibu ke sini jangan anggap belajar loh. Belajar ini adalah rekreasi. Kenapa saya katakan rekreasi? Ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, ketemu saya, kita ngobrol, kita dialog, kita sedang belajar bersama untuk membuat kata re dan kreasi. Artinya apa? Bapak Ibu datang ke sini membuat sesuatu yang berbeda untuk bisa berkreasi. Hari ke depan orang tambah banyak yang stres. Stres nomor satu, dia kehilangan jati diri. Dia mulai bingung, dia mulai bimbang. Karena semua serba kacau. Usahakan rumahnya Bapak Ibu, tempat usahanya Bapak Ibu, 1.500-nya Bapak Ibu, ini menjadi tempat rekreasi minimal satu desa. Jadi ada orang sudah jenuh, pikirannya bingung mau usaha, bingung mau cari kerja, bingung penyakit, bingung semuanya, datang ke sana ngopi herbal, minum herbal di situ, melihat peluang, akhirnya dia ketemu ketemu ide. Ketika ketemu ide, orang berubah dari putus asa menjadi punya harapan. Sebenarnya seorang tokoh agama di Indonesia, tugas utamanya adalah memberikan harapan. Betul atau tidak? Pernah datang ke Pak Kiai yang hebat? Datang ke sana minta apa? Minta doa dan minta petunjuk, betul kan? Ketika sudah ketemu terus dikasih nasihat, ada lega enggak kira-kira? Apakah masalahnya sudah selesai? Tapi ketika kita bisa berkata lega, kita kayak terlepas, maka muncul yang disebut dengan ide. Itulah rekreasi. Tempat saya semua yang saya bangun Bapak Ibu basicnya adalah tempat rekreasi. Kenapa kok harus di tempat rekreasi? Belajar itu harus bahagia. Kalau belajar sumpek itu penderitaan, tidak jadi rekreasi, malah beban berat hidupnya. Kalau kita bisa ketawa, ngobrol-ngobrol, walaupun setelah pulang ingat masalahnya lagi, minimal satu, kita dapat idenya. Nah, yang saya ajarkan di dalam semua konsep ini adalah memberikan harapan. Bapak Ibu pulang dari sini sudah punya ide enggak kira-kira apa yang akan dilakukan? Ada yang baru enggak di dalam pikiran kita? Yang selama ini orang selalu berpikir usaha itu dari modal yang besar itu bohong. Kalau boleh saya katakan, ajari kita dengan cara kita juga belajar, melakukan dengan modal seminimal mungkin. Kalau boleh saya katakan, seikhlas kita kehilangan uang kita, itulah usaha kita. Ini dulu ada lagu Jawa Bapak Ibu, saya juga tidak tahu lagunya. Ini cerita rakyat Indonesia, namanya Entit. Entit atau Entit itu ya? Entit ya? Entit itu anak kaya atau miskin? Sampai dia beli benih saja. Saya ulangi, tidak punya uang kan? Sampai sekecil itu dia cuma menyelupkan tangannya untuk ngambil benih. Ini konsep yang saya pelajari. Ini etika yang luar biasa. Bukan berapa besar yang kita produksi, karena dia cuma punya kecil. Ini berharga enggak bagi hidupnya? Sangat berharga, karena itu dia merawatnya dengan baik. Dari kecil dia kembangkan. Saya ini orang paling pelit di dunia Bapak Ibu. Semua tanaman saya wajibkan untuk berbuah. Termasuk di situ ada ketumbar, ada tomat, ada pakcoy, ada siomak, ada semuanya. Saya buahkan. Supaya apa? Supaya saya tidak beli benih. Itu pelit atau tidak kira-kira? Ya ngirit. Ya ini menghibur diri, dari pelit ke ngirit gitu ya. Sekarang coba bayangkan, tahu bayam enggak? Kita tanam satu hari 15 meter, sisakan 10 aja tanaman di sini. Biarkan sampai berbuah. Panen buahnya. Sudah lebih atau belum kira-kira? Untuk tanam lagi sudah lebih-lebih.
Tolong bagikan ke orang lain. Loh Pak, nanti kalau orangnya ikut tanam, nanti orangnya enggak beli bayam kita. Jangan berpikir begitu. Nanti orangnya tanam, Bapak Ibu yang bantu jualkan. Paham maksud saya? Lebih baik bangun hubungan persaudaraan, buang suudon, buang pikiran negatif, buang yang tidak baik. Jangan pernah berpikir untuk menjadi musuh. Semua anak buah saya, Bapak Ibu, saya pabrik herbal. Semua anak buah saya punya pabrik herbal. Saya yang bangunkan. Aneh enggak menurut Bapak Ibu? Coba bayangkan, semua penjual produk saya bangunkan pabrik. Konyol atau tidak? Saya akan mati. Pasti. Tapi menolong orang tidak boleh berhenti. Kalau pabrik saya sendiri belum tentu anak-anak saya kuat untuk menanganinya. Sedangkan pasien banyak sekali. Karena itu saya pecah semua panglima-panglima saya punya pabrik obat. Banyak orang bingung, loh Pak, nanti kalau dia berkhianat bagaimana? Berkhianat kan urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya dengan saya. Tugas saya cuma menolong sebagai seorang bapak, sebagai seorang pemimpin. Ada yang membuat pabrik sendiri diam-diam juga ada. Yang saya tolong siapa? Minta maaf, bukan orang-orang pinter yang saya pilih. Mana Pak Bambang itu? Pak Bambang itu awalnya cuma tukang potong rambut, Bapak Ibu. Makanya dia bisa tegas gitu ke Bapak Ibu kan. Coba bayangkan, satu-satunya pekerjaan yang bisa megang kepalanya orang cuma tukang rambut. Betul atau tidak? Pernah enggak Bapak Ibu ngelawan sama tukang rambut? Ini jangan repot kegunting telinganya. Banyak cerita-cerita yang seperti itu. Nah, itu Bos Bambang ini. Saya merasa ada panggilan. Tapi luar biasa, Pak Bambang luar biasa. Sudah lulus lah artinya. Walaupun dia sudah berhasil, tetap penampilan masih oke lah. Tidak aneh-aneh kayak yang lain. Tidak membangun istana di atas bukit maksudnya. Kemudian yang berikutnya lagi, dari mulai benih yang sedikit, itu luar biasa. Saya punya teori yang kedua, teori jagung. Tapi Ibu tahu jagung? Jagung itu saya pakai sebagai salah satu pengembangan. Kalau untuk mengatasi masalah kelaparan, ini teori jagung. Ini saya cerita untuk orang-orang yang tidak punya uang. Tapi saya yakin Bapak Ibu punya uang semuanya. Tapi kalau mau terapkan teori ini boleh. Usahakan jagung yang komposit. Jagung komposit itu jagung lokal. Kita seringkali dibohongi Bapak Ibu dengan gunakan jagung hibrida. Bapak Ibu tahu bedanya hibrida dengan lokal? Kalau jagung lokal, yang saya pakai ekstrim, jagung NTT, atau jagung Kupang, atau jagung Madura. Jagungnya besar atau kecil? 1 kilo itu paling, bukan 1 kilo, 1 tongkol itu menghasilkan kurang lebih 100 biji. Banyak atau sedikit? Kalau jagung hibrida 1 tongkol keluar 600 sampai 700. Bedanya jauh atau tidak? Kalau kita tarik lagi, kalau jagung hibrida pohonnya besar atau kecil? Kalau jagung lokal pohonnya besar atau kecil? Kalau kita cuman kepingin hasil yang sama, seandainya jagung hibrida bisa keluar 8 sampai 10 ton. Jagung ini kalau cara konvensional keluar cuman 2 ton. Apanya yang harus dirubah? Jarak tanam. Karena dia kecil, berarti jarak tanam kita rapatkan. Supaya apa? Ini produksinya bisa jadi 6 ton. Tapi saya mau tanya jujur, jagung lokal sama jagung yang hibrida, secara gizi lebih baik mana kelihatannya? Kelihatannya lokal. Karena itu harganya lebih mahal. Jagung merpati pernah tahu? Harganya berapa? Ya 10 sampai 12 ribu. Jagung biasa harganya berapa? 7.000 sampai 8.000. Betul ya? Ada selisih 4.000. Kalau selisih 4.000 itu dikalikan di sini, ini bedanya bumi langit Bapak Ibu. Paham maksud saya? Nah,
Apa yang harus dilakukan dengan jagung lokal? Ada orang bilang ke gini, Pak Bayu sudah waktunya harus buat benih. Bukan saya yang buat benih, Bapak Ibu sendiri yang harus buat benih. Caranya bagaimana? Sepele. Sepele. Ambillah tanaman jagung lokal di tempatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tanam. Tidak perlu banyak-banyak. Untuk menguasai satu kabupaten. Menguasai satu kabupaten. Bisa tanam jagung semuanya. Itu hanya butuh waktu paling lama 3 tahun. Modalnya paling kecil lah. Kalau beli jagung komposit, anggap aja beli harga 10.000 1 kilo. Saya ajari teori pelit. Tapi teori ini pernah diterapkan oleh Ford. Sehingga dia bisa buat unit untuk pabrik Ford itu apa? United Nation ya? Atau apa, saya tidak tahu. Nah, ini konsepnya begini. Kita main yang ini. 1 kilo benih menghasilkan 100 kilo. Tanaman ketika kita tanam rata atau tidak tingginya? Cari yang terbaik. Saya ulangi, cari yang terbaik. Dari pohon yang kita tanam, cari yang terbaik. Anggap aja kita ambil 10%. 10% dari 100 berapa? Dari 1 kilo kita panen keluar 10 kilo benih yang terbaik. Jadi ketika ada yang baik-baik jangan dipanen untuk pakan, tapi dipanen untuk benih. Kemudian yang kedua ini kita tanam di sini 10 kilo. Ketemulah kali 100 1000. Sehingga kita punya 100 kilo di sini untuk benih. Umurnya jagung lokal berapa? 70 hari, 2 bulan lebih sedikit, betul? Nah, kalau kita ngitung anggap aja 3 bulan, berarti setahun panen berapa kali? 4 kali, kalau jagung lokal. Berarti dari 1 ke 10, 10 ke 100. Ini jadi 10 ton. Yang kita ambil benih 1 ton. Kita teruskan. Kurang 2 lagi. 1000 ton. 1000 ton jumlah besar atau kecil? Saya mau tanya jujur buat Bapak Ibu. Banyak orang selalu pesimis ketika dia tahu kondisi hidupnya. Tapi percayalah, Bapak Ibu lakukan konsep ini. Ini sudah jadi orang terhebat. Inilah yang saya lakukan untuk membangun daerah-daerah. Jadi teorinya adalah teori benih jagung 1 kilo. Kalau Bapak Ibu kita teruskan lagi, kita di sini kan berarti punya 100 ton. Benih sampai 100 ton kira-kira banyak atau sedikit? Butuh tanah berapa ribu hektar? Banyak hektar. Ini teorinya zamannya nabi-nabi Bapak Ibu. Bagaimana cara mereka bertani? Mulai di zaman peradaban, di zaman Mesir. Ini saya pakai teorinya mereka. Jadi kalau orang berkata cuma modal 1 kilo saja, berarti kan 1 ya, 2, 3, 4. Ini cuma 1 tahun lebih sedikit. Sudah bisa menjadi 1000 ton. Banyak orang bertanya, loh Pak tanahnya siapa? Jelas bukan tanahnya Bapak Ibu. Bagaimana sistem ini jalan ketika pemuritan jalan? Ketika Bapak Ibu bisa melakukan edukasi. Kalau semua orang pelihara ayam Pak, nanti ayamnya murah harganya. Loh kita ini mau jualan mahal atau murah? Murah. Kalau mau jadi bangsa yang kuat, berarti di Indonesia sendiri makanan harus murah. Supaya kita bisa ekspor, bukan impor. Paham maksud saya? Coba mimpikan Bapak Ibu. Ini mimpi saya bagikan buat Bapak Ibu. Seluruh penduduk di desa-desa mandiri,
buat sawah sendiri, buat sayur sendiri, buat ikan sendiri, buat pakan sendiri. Kira-kira apa yang terjadi dengan bangsa ini? Overproduksi sehingga harganya jadi murah. Kalau biayanya beli Bapak Ibu, harga murah hitungannya rugi. Tetapi kalau semua produksi sendiri, harga murah tetap happy. Betul atau tidak? Saya tunjukkan, kalau Bapak Ibu cuma pelihara ayam saja, dedaknya beli, jagungnya beli, terus harganya murah, jadinya rugi. Tetapi kalau jagungnya tanam sendiri, pupuknya punya sendiri, bibitnya punya sendiri, bisa semua mandiri, itu adalah kaya Bapak Ibu. Itulah sebenarnya Indonesia. Karena itu saya katakan di lagu Mars itu Indonesia tanah yang subur. Pertaniannya membawa makmur. Kenapa kalau saya katakan pertaniannya membawa makmur? Coba kita tanya jujur. Bidang usaha apa yang kita bisa mandiri? Ayo kita tanya. Kita mau kerja handphone. Bisa mandiri enggak kerja handphone? Enggak bisa. Kita kerja elektronik yang lain, bisa mandiri tidak? Kita punya pangan yang dibutuhkan oleh seluruh dunia loh, bukan hanya Indonesia. Ayo kita perkuat konsep ini. Enggak usah muluk-muluk, mulai dari yang ada. Mulai dari yang paling kecil. Sampai akhirnya butuh waktu sekolah ini 3 tahun Bapak Ibu. Fair, sekolah ini butuh waktunya 3 tahun. 3 tahunnya untuk apa? Sampai Bapak Ibu akhirnya punya pabrik pupuk, punya pabrik pakan, punya supermarket. Bukankah kalau ini kita cari, kita hitung, ini yang dicari oleh semua orang? Betul atau tidak? Loh Pak, punya pabrik kan modalnya besar. Tidak perlu modal besar. Saya buat pabrik obat pertama kali modal cuma 50.000. Fair. Saya buat obat pertama kali cuma buat 1 jirigen 5 liter. Modal saya 50.000. Ketika obatnya jadi, kan tidak mungkin saya bisa jual, tidak ada izin, tidak dikenal orang. Saya cuma bagi-bagi. Sedikit saya putar, satu putar. Ada orang gara-gara cocok sembuh, dia ngasih uang. Gitu. Uangnya saya belikan lagi bahan. Sampai akhirnya dari 1 botol, 1 galon 5 liter, menjadi sekian, jadi sekitar 6 ton. 6 ton itu saya taruh di satu ruangan, setiap hari saya doakan Bapak Ibu. Itu nilainya 12,5 miliar. Karena apa? Saya butuh uang 12,5 miliar pada zaman itu. Ini saya tunjukkan ya. Setelah akhirnya ada seorang investor dari Jakarta, multi level terbesar di Indonesia zaman itu. Dia ambil produk saya. Nggak dibayar Bapak Ibu. Alhamdulillah gitu. Itu pertama kali saya bisa melepaskan hutang. Saya bilang ya, saya lagi bangun rumah karena saya mengharapkan. Kenapa saya seringkali mengatakan rezeki itu bukan dari pekerjaan kita. Ini saya tunjukkan, saya ceritakan serius. Ketika produk saya diambil sana berapa M? Banyak M lah, cukup banyak. Akhirnya saya beranikan diri untuk bangun rumah. Rumah saya rombak, saya bangun. Tengah-tengah jalan, dia macet nggak mau bayar Bapak Ibu. Akhirnya hidup saya itu isinya cuma satu, Pak, tanya ke dia, Pak, kapan dibayar? Kenapa saya juga harus bayar tagihan, betul enggak? Saya tunggu janjinya orang, saya juga berjanji ke orang. Akhirnya gara-gara itu dia selalu bereset Bapak Ibu. Sehingga saya dimarahi orang. Mulai hari itu, hidup saya berubah. Mulai hari itu saya tidak mau janji lagi ke orang. Saya WA beliau, Pak, mulai hari ini utangnya saya hapuskan. Kenapa kok saya harus bilang begitu? Supaya tidak ada dalam pikiran saya masih punya uang di orang. Paham maksud saya? Akhirnya saya bilang, mulai hari ini hutangnya saya hapuskan. Hati saya lega, tapi habis gitu saya nangis Bapak Ibu. Fair. Kenapa saya nangis? Karena saya sudah habis uang. Betul-betul habis uang saya. Saya tidak tahu kerja apa. Mobil saya jual untuk menyelesaikan rumah, walaupun tidak selesai 100%. Saya tidak punya mobil, ya rumah jadi tapi belum 100%. Akhirnya ada orang datang, salesnya yang dari perusahaan raksasa ini. Datang ke saya,
Pak Bayu saya punya uang 5 juta, boleh enggak saya order teh? Gitu. Itu pekerjaan terberat yang pernah saya lakukan Bapak Ibu. Tahu teh? Teh itu dari saset, betul ya? Tehnya dimasukkan, disaseti gitu. Ada 13 item pekerjaan. Dikasih uang 5 juta mau nyetakkan cukup atau tidak? Tidak cukup. Ini saya mulai buat dari kantongnya teh. Bahannya tehnya masuk, terus kasih benang ke sini, kasih gantungan di sini buat kotaknya. Semua manual pakai gunting Bapak Ibu. Dia pesen waktu itu 1000 box. Ngeri tidak kira-kira? 4 hari saya tidak tidur untuk ngejar memenuhi target. Tapi tahu keajaibannya? Ini yang keren. Hanya dalam waktu 6 bulan dari 5 juta ini Bapak Ibu, omset saya per bulan jadi 600 juta. Keren enggak kira-kira? Langsung berdiri pabrik. Sekarang omsetnya pernah tembus sampai 4M per bulan. Jadi saya minta tolong, ketika kita punya masalah, di belakang masalah ada berkah. Pertanian juga sama. Isinya masalah. Saya dicap jadi orang gila itu dari dulu. Kalau yang ngecap orang lain saya masih terima. Kalau yang ngecap dari keluarga itu sakitnya dalam Bapak Ibu. Betul atau tidak? Apalagi yang bilang orang tua. Mau ngelawan tidak berani orang tua. Ya harus nurut. Tapi mau saya ngomong, saya ini mau menyelamatkan bangsa, siapa saya? Ngenes enggak kira-kira? Bayangkan, ngenes enggak kira-kira? Sudah dimarahi terus, kamu itu gak sekolah, bodoh dan sebagainya, gak bisa ngitung, padahal lulusan akuntansi gitu loh. IP saya 4 Bapak Ibu. IP saya 4. IP 4 itu tidak ada B loh Bapak Ibu. Semua A loh Bapak Ibu. Di akuntansi. Saya banyak nilai A itu sebelum ujian selesai. Kalau ada dosen ngasih lomba-lomba, ngasih pertanyaan yang sulit-sulit itu saya makan semua. Jadi saya sering enggak kuliah itu IP-nya 4. Tapi kuliah saya 7 tahun. Kenapa kok 7 tahun? Gara-gara bertani. Saya bekerja mulai dari usia 16 tahun. Tujuan saya kerja juga konyol. Bangun pertanian Indonesia itu kan pekerjaan yang paling konyol sebenarnya. Kalau cuma untuk pribadi, waktu itu saya sudah lebih dari cukup. Karena itu saya minta tolong. Mulai dari yang kecil, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ilmunya terlalu mudah. Tapi yang paling sulit itu adalah kekuatan mental. Dan yang paling penting lagi satu, tolong jangan pernah berubah gitu aja. Jadi nawa itu kita ingat baik-baik, tawakal, niat, ibadah. Kita akan break sebentar, jam 10 sudah, betul? Ya. Oh masih setengah 10, kurang setengah jam lagi. Baik, kita lanjutkan lagi. Teori jagung sudah. Ini Bapak Ibu kalau nanti ditanya 3 tahun jadi miliarder dari ayam biar tahu hitungannya. Tahu hitungannya enggak kira-kira? Bisa jelaskan ke orang enggak? Caranya begini. Saya modal 10 ekor plus 1. Ini tahun pertama. 10 ekor plus 1 ini, ayam itu teorinya 7 hari pacaran, 10 hari telur, 21 hari ngeram, 60 hari pelihara anaknya. Ini dengan cara sistem paling tradisional yang tidak ada listrik di daerah kita. Waktu ini yang dibutuhkan adalah 98 hari, anggap aja 100 hari. Artinya bagaimana? Artinya begini. Seandainya saya punya ayam, 1 tahun kan 360 hari. 365. Dibagi 10 ketemu 36 ekor. Potensi 1 ekor ayam itu punya anak adalah 36 ekor setahun. Kalau hidup. Paham maksud saya ya? Kalau hidup itu 36 ekor. Karena itu satu saya hapus, berarti ini dikalikan dengan 36 ketemu 360. Matinya saya anggap separuh. Kan 36 itu kalau hidup. Kalau enggak hidup berarti mati separuh.
tinggal 180. Probabilitasnya yang betina itu ada 90, yang jantan itu ada 90. Yang jantan tolong dijual. Untuk apa? Beli pakan. Yang 10 ekor ini Bapak Ibu kemarin malam sudah saya singgung, dia makan dari mana? Makan dari limbah rumah tangga kita. Dia kita anggap sebagai keluarga besar kita. Namanya ayam. Anaknya suruh cari makan sendiri, suruh beli pakan sendiri. Dari mana uangnya? Dari yang jantan dijual untuk bantu ngasih makan yang betina. Akhirnya tahun kedua saya punya 90 plus 10, berarti punya 100. Sama dikalikan 36 ketemu 3.600, dibagi 2 juga mati separuh. Ketemu 1.800 ekor. Sama yang betina 900, yang jantan 900. Yang jantan tolong dijual. Untuk apa? Beli pakan buat anaknya. Sehingga tahun ketiga kita punya 900 plus 100. Kita punya 1.000 ekor. 1.000 ekor ini kalau kali 36 ketemu 36.000. Dibagi 2 sama matinya belum lulus, kita belum pinter, tinggal 18.000. Seandainya kita cukupkan di tahun ketiga. Berarti ini kita jual dengan harga rata-rata anggap aja 40.000. Berapa juta uangnya Bapak Ibu? $700 berapa ini? 4 kali 8 itu berapa ya? Dipotong separuh tinggal 360. Artinya apa? Dengan modal 10 ekor kita bisa punya potensi penghasilan 30 juta per bulan. Kalau pakannya kira-kira perlu pabrik enggak kalau begini? Perlu. Tahu enggak beli pakan per tahun berapa? Ya 360 juta. Ini sudah peternakan besar atau kecil? Tapi mulainya dari berapa? 10 ekor. Cara kerjanya gimana? Buat kandang dulu. 2 kali 3 lah. Kalau mau dibagi 2 juga boleh begini. Tapi 2 kali 3 ini untuk 10 ekor. Ini pertama buat 1 kandang. Terus yang kedua, setelah buat 1 kandang, enggak sampai 1 bulan ayam kan sudah mau netas nih. Jadi saya minta tolong langsung buatkan 10 kandang. Untuk siapa 10 kandang ini? Untuk 10 induk ini kita pisah di sini satu dengan anaknya. Kan kita ilmu pelitisasi. Jadi tidak usah pakai listrik deh, pakai ayamnya saja biar dia ngerawat anaknya. Gimana? Ini dirawat di sini selama 2 bulan. Bapak Ibu anggap aja belum punya listrik gitu aja sudah. Jadi tidak usah di open, tidak usah di box, tapi biarkan dengan anaknya. Setelah anaknya umur 2 bulan, betinanya tarik ke sini lagi biar kawin lagi. Kalau ayam boleh. Gimana? Kalau ayam boleh incest. Rata-rata ayam kampung kita incest, Pak. Rata-rata. Tapi nanti gini, setelah 1 tahun, 2 tahun, nanti saya akan ajari untuk apa ya? Untuk genetika. Genetika itu penting, tapi setelah kita pinter dulu lah, gitu. Setelah kita pinter dulu. Jadi kandang yang harus kita buat adalah bangun kandang induk ini. Terus yang kedua, masa kita mau terus pakai cara tradisional? Kan kita sudah pinter sedikit toh, mulai bisa memisahkan ayam, kita buang yang 60 hari. Jadi ayamnya kita pilih anak, anaknya kita pisahkan. Kita open. Buat kandangnya mulai beda. Buat kandang yang mulai bertingkat. Sehingga mulai terjadi efisiensi tempat. Mulai kita kasih lampu. Terus yang kedua, minta tolong. Bapak Ibu ada yang komplain ke saya, Pak ayam saya nyilet. Tahu nyilet? Kurus. Tulangnya besar, dagingnya enggak ada. Rata-rata ayam yang nyilet itu kandangnya pasti panggung. Yang kotorannya terpisah.
Ayam kampung Bapak Ibu, pernah punya ayam kampung yang hidupnya dekat kandang sapi enggak? Pernah motong? Ini di desa nih, ada kandang sapi, ayam dilepas bebas begitu. Dilepas bebas dan seneng main ke kandang. Saya mau tanya, gemuk atau kurus? Sebentar, rata-rata gemuk. Itu kata kuncinya. Berarti ayam itu jauh lebih pinter dari kita. Saya tunjukkan cara silver dengan cara organik yang benar ya. Cara silver menggunakan konsep pakan itu harus protein tinggi, betul enggak? Kalau untuk ayam kampung diberikan pakan full feed yang konsentrat, yang protein tinggi, nutut atau enggak Bapak Ibu kira-kira? Enggak nutut. Karena itu ayamnya harus semi umbaran. Semi umbaran kan kita berarti butuh tanah luas. Lah tanah kecil bagaimana caranya? Kita buat semi umbaran di box. Bapak Ibu kemarin lihat tempat saya kan yang untuk yang panggung itu kan cuma ayam jago itu aja, betul ya? Yang lainnya itu kan ada alasnya semua. Isinya alas ini ada 3 macam. Yang pertama adalah kohe sapi. Yang kedua kambing. Yang ketiga sekam atau gergaji kayu. Tujuannya apa? Ketika kotoran ini kita ambil nanti keluarnya adalah Ingat baik-baik, kita pelihara ayam bukan untuk bisnis. Kita pelihara ayam, pelihara kambing, pelihara sapi itu jadi pabrik ternak. Yang kedua, kita pelihara ayam sebagai apa? Sebagai tempat penampungan sampah kita. Nanti Bapak Ibu, ketika program ini jalan, sampah mau dibuang, Bapak Ibu mikir, loh ini untuk pakan ayam. Saya jamin deh, Bapak Ibu akan jadi orang paling pelit di dunia. Loh, pelit itu uang jatuh diambil, betul enggak? Tapi kalau sampah dibuang diambil itu pelit atau tidak? Lebih pelit sudah. Tapi sebenarnya itulah tanggung jawab. Ini yang perlu kita ajarkan ke anak-anak kita, ke generasi kita. Supaya apa? Mental mereka berubah. Anak-anak muda sekarang mintanya praktis, betul? Mintanya praktis. Kalau mintanya praktis itu di puncak Bapak Ibu. Di pemimpin, itu semua mintanya praktis. Tetapi siapa yang paling hebat? Yang jadi pelayan. Karena itu ada istilah. Jikalau kamu kepingin besar, kamu harus jadi yang paling rendah. Pekerjaan yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah pekerjaan terendah. Kenapa kok terendah? Kalau bos datang tinggal duduk minta makan. Kalau pelayan datang nyiapkan tanah sampai jadi makanan. Tetapi kalau hidupnya sama-sama diadu, kuat mana hidupnya? Bosnya atau pelayannya? Paham maksud saya? Kalau Bapak Ibu jadi pelayan seperti ini, kira-kira diberi tanggung jawab besar atau kecil? Bosnya yang bingung Pak nyari pekerjaan lagi, lebih luas, lebih belas. Kita tidak perlu minta jabatan, kita tidak perlu minta pangkat. Akan diberi pangkat setinggi-tingginya. Karena apa? Punya kemampuan. Paham maksud saya? Yang dilakukan generasi now, mereka sekolah Bapak Ibu. Lulus SD daripada nganggur SMP, betul ya? SMP daripada nganggur SMA. SMA kuliah ngelamar pekerjaan tidak diterima, akhirnya S2, betul ya? S2 daripada nganggur jadi S3. Kalau mau S3 terus nganggur, mau jadi apa? Lah mau jadi profesor tidak pernah penelitian sungguh-sungguh, tidak punya nilai apa-apa, tidak bisa jadi profesor. Jadilah penumpukan itu berubah. Kalau dulu lulusan SD karena tidak banyak yang sekolah, naik ke SMA, SMA ditambahi lagi kuliah S1, numpuklah di S1, sarjana-sarjana pengangguran Indonesia. S1 daripada nganggur, yang punya uang kuliah saja. Karena orang tuanya sumpek lihat dia di rumah terus. Hasilnya apa? Pengangguran yang tukang kritik. Iya, tidak bisa berbuat apa-apa, karena doing something.
Dia hanya mikir aja, pekerjaannya ngelamun. Apalagi di zaman sekarang, namanya gadget sudah luar biasa. Isinya game online, Bapak Ibu. Enggak lah. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Bapak Ibu dan saya. Kita yang harus menyelamatkan mereka. Dengan cara apa? Beri contoh. Saya berusaha luar biasa untuk generasi sekarang. Saya cari anak-anak Bapak Ibu, masuk ke pulau-pulau, ke daerah-daerah tertinggal yang sudah tidak ada jalan lagi. Saya pernah sampai jalan kaki 18 jam untuk ke satu suku. Saya ambil anak-anak dalang, saya kuliahkan dia sampai lulus. Begitu lulus saya juga menciptakan pengangguran sekolah. Ngambilnya aja biayanya mahal, nyekolahkan lebih mahal. Saya dulu cari orang-orang miskin, enggak berhasil. Alasannya orang, mentalnya miskin. Saya rubah, saya cari anak-anaknya bos, anak-anaknya bupati, anak-anaknya direktur bank, semua saya taruh di tempat saya suruh nyangkul Bapak Ibu. Rajin itu di rumah saya. Keluar dari tempat pelatihan saya, kembali lagi jadi anaknya bos. Makanya saya kadang-kadang minta maaf, putus asa. Putus asa. Bukan tidak ada. Hampir seluruh kabupaten di Indonesia semua sudah ada jadi anak-anak angkat saya. Tapi hasilnya mengecewakan. Pinter itu di kandang. Saya sampai marah. Kalau ketemu saya, yes, bagus semua. Saya pergi berapa bulan, kacau semua. Apa yang hilang? Tanggung jawab. Saya capek sekali terus terang. Karena itu satu-satunya jalan yang saya pilih, saya buat program kemarin, buat pabrik pupuk tiap desa. Harapannya apa? Ilmu ini akan mudah diserap, ilmu ini akan mudah dilihat, ilmu ini mudah dilakukan. Paham maksud saya di sini? Lah untuk ayam ini banyak. Supaya apa di sini? Ingat baik-baik. Pupuk tidak bisa tunggal, tapi pupuk harus jamak. Semakin banyak semakin lebih bagus. Ayam di sini dikasih liter ini. Ini bukan kita ngasih makan ayam sama kotoran sapi. Kita tidak ngasih makan ayam dengan kotoran kambing. Begini loh ceritanya. Kotoran sapi, kotoran kambing ini ketika kita taruh di liter ini Bapak Ibu, dia akan terurai. Hasil penguraian kotoran kambing, kompos, itu keluarnya adalah vitamin dan mineral. Salah satu vitaminnya terhebat adalah B kompleks. Makanya ayam yang diumbar yang bisa makan kotoran kambing, bukan makan kotoran kambingnya sebenarnya, hasil dari proses fermentasi kotoran kambing dan sapi, keluarnya adalah mineral dan vitamin. Ciri utamanya bulat dadanya. Bulat, bukan V. Bukan begini, tapi begini. Yang berat. Terus yang kedua, rasanya pasti gurih. Tapi jangan minta motong ayam saya ya, saya tidak ikhlas. Ini belum waktunya soalnya. Jangan dulu. Nah, terus yang kedua, pakan. Kita seringkali diajari di kuliah dan di buku, pakan itu harus jagung, tepung ikan, semua. Betul enggak? Itu tetap tergantung. Lah kalau Bapak Ibu tinggalnya di tengah hutan, terus mau beli pakan kayak gitu, dapat dari mana? Betul atau tidak? Nanti alasannya kenapa enggak ternak? Oh, beli pakannya mahal, Pak. Itu pembodohan. Kita harus ciptakan pakan sendiri dari desa sendiri. Saya suatu hari pernah ke satu kepupat dalam sekali. Ini nomaden. Nomaden itu ya betul-betul pindah-pindah. Kalau dia pergi itu bawa anjing digendong, bawa ayam di belakang, terus sama baju beberapa potong karena dia juga orang-orang desa. Dan dia buka lahan di sana. Anjing sebagai apa? Pemburu. Ayam sebagai apa? Telur. Ini orang hutan ya.
bukan orang hutan, orang tinggal di hutan. Dan mereka tinggal gubuk, membuat kayu begitu aja. Saya pernah tinggal di sana hampir 3 minggu. Dan saya melihat sebenarnya mereka sudah kreatif. Sayangnya kan cuma satu, mereka tidak tetap. Kenapa tidak tetap? Setelah tanah digarap, dibuka, dibakar, dicangkul sedikit, ditanami benih, pertama bagus. Dia tinggal di situ sampai 2-3 tahun, setelah 2-3 tahun dia akan tinggalkan. Kenapa kok dia akan tinggalkan? Karena tanahnya sudah tidak bagus. Yang terjadi dia akan tumbuh hutan lagi baru, nanti berapa tahun kemudian dia akan kembali lagi ke sana, dibakar lagi. Nah, ketika saya datang ke sana, saya ngajari mulai pelihara ayam, mulai buat kompos, mulai pelihara kambing, kalau boleh buat rumah yang agak permanen. Supaya apa? Anaknya kasihan, tidak ada yang sekolah. Kita dengan yayasan kita bantu, kita buatkan sekolah-sekolah di tengah hutan, Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi kalau hal ini terjadi terus-menerus? Saya yakin pembangunan ekonomi akan bisa terjadi. Mau jadi pahlawan-pahlawan untuk bangsa kita? Ayo kita berjuang bersama-sama. Kita break sebentar, 15 menit, kemudian kita kembali ke kelas. Oke. Bisa hidup di situ. Kalau kita kasihkan dari kotoran dari kotoran limbah ikan, kita dari kepiting, dari yuyu, maka ya itu aja yang akan hidup. Yang lain tidak ada. Dan bakterinya terkontrol paling banyak 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Paling banyak. Tetapi kalau dengan cara oksidasi seperti kita membuat pupuk kemarin, maka yang terjadi bakterinya akan tidak terkontrol. Dan itu hanya untuk pupuk. Tapi kalau untuk obat seperti buat kemarin ya, untuk kuteja, kunyit temulawak, jahe kan pakai air kelapa. Karena apa? Terkontrol. Seperti itu. Apalagi kira-kira mari Pak. Gimana Pak? Ini kan yang saya dulu pernah dengar dulu. Iya. Iya. Betul. Iya. Kalau di sistemnya aerasi itu kan terbuka Pak. Betul. Apakah tidak masuk juga patogennya ke? Kalau di aerasi, Ya. patogen semua masuk. Paham maksud saya? Ya. Kalau yang terbuka, begini loh. Bapak mau buat pupuk. Yang kerja 10 orang sama 1000 orang cepat mana? 1000 orang. Kalau kita mau nyangkul, ngolah, mupuk, kita kepengennya cepat atau lambat? Karena itulah saya beri katalis di dalam. Coba bayangkan Pak, kotoran ayam kampung atau kotoran ayam petelur, terus kotoran ayam pedaging, semua orang sudah gunakan belum kira-kira? Sudah banyak pakai gitu kan? Hasilnya bisa bagus atau tidak? Biasa saja. Malah tanah jadi asam, jadi keras. Terus habis gitu bahan yang sama. Kalau 1 hektar umumnya Pak, seandainya 10 meter, bedengan 10 meter itu habis 2 karung pupuknya, berarti 1 hektar itu butuh 1000 karung Pak. Terus sekarang dengan pupuk yang kita buat, yang pupuk cara BSM, kita cuma butuh 50 karung. Hemat atau tidak kira-kira? Pupuk yang banyak aja loh hasilnya belum tentu bagus. Terus kita kasih 50 karung, tapi hasilnya sama dengan kimia. Kira-kira mungkin atau tidak secara teori? Tidak mungkin. Gitu. Supaya ini mungkin berarti bagaimana caranya? Sekemnya tadi, saya isi bakteri semuanya. Supaya ketika dia jatuh ke tanah, orang itu tidak percaya Pak. 1 meter persegi cuma butuh 1 genggam. 1,5 on. Itu pun tidak saling tumpuk loh ya, cuma nyebar gitu aja. Secara logika itu bisa untuk mupuk atau tidak, kan jelas kurang kan? Nah, tetapi karena kita mengerjakan dengan sistem aerasi, aerob, maka yang terjadi ini pasukannya bermiliar. 1 sekem jatuh, tek, dia langsung berkembang.
berkembang, menyuburkan tanahnya. Itu cara kerjanya. Nutrisinya makanan dari mana? Dari yang cair. Yang padat ini hanya menyuburkan tanah untuk dasar awal. Yang cairnya yang sebagai nutrisi kayak pupuk kimia. Itu seperti itu. Kita buat ini sudah termasuk luar biasa, Pak. Padatnya kita kasih 50, ini untuk menyuburkan tanah kita kembali. Terus yang kedua, cairnya 50 itu setara dengan 500 kilo. Enak mana jenengan bawa cuma 25 kilo 2 jerigen sama 500 kilo, berarti 10 karung. Berat mana? Berat yang 10 karung kan? Ini untuk menjawab. Orang selalu bilang begini soalnya, pakai pupuk organik itu Pak repot, biayanya banyak, ngusungnya banyak. Karena itu saya buatkan yang simpel. Gini aja masih diprotes Bapak Ibu. Tenang saja. Oke, mari ya. Nah. Dosisnya. Jadi ini difermentasi selama 14 hari sama. Kemudian dosis yang diberikan 1 mili untuk 1 liter. Ini sudah dosis tingkat tinggi. Sedikit Pak. Ini tidak pakai katalis. Kalau pakai katalis berarti 1 liter itu 400 gram. Tapi tidak perlu juga tidak apa-apa kalau untuk obat. Kan di sini bukan ngejar jumlah Pak, tapi mengejar intinya. Bapak kan di sini untuk ayam supaya telur, berarti kan dari kepiting atau dari limbah ikan. Yang kita kembangkan cuma limbah ikannya saja. Ini bukan bias, tapi ini untuk yang asli. Begitu. Air kelapanya itu harus yang baru. Lama boleh, sudah kecut pun boleh. Apalagi monggo, jelas sudah kira-kira di sini. Ayo mari ya. Jangan sampai sakit. Tandanya fermentasi kita sudah berhasil setelah 14 hari. Baunya harum. Gini Mas, ayam itu jangan sampai sakit. Kalau ayam sudah sakit berarti dia sudah kondisi parah. Tetapi kalau sudah sakit-sakit biasa seperti pilek, senot, mata mulai bengkak itu mudah. Mudahnya tetesi sama kuteja sudah jadi. Sudah bisa. Yang kunyit jangan. Kalau tiba-tiba ayamnya mati dicek dulu. Matinya terlentang. Loh ya. Atau tergantung. Ayam mati mendadak itu paling banyak matinya terlentang. Terlentang itu jantungnya pecah. Itu stres. Kaget dia, hipertensi, langsung petah, jelek mati. Gimana? Punya Pak. Kalau ayam matinya itu begini, kaget dia terbang, langsung mati, kelepek terbalik. Itu jantungnya pasti pecah. Terus habis itu keluar cairan. Oke, mudah. Ayam saya tidak pernah saya kasih obat Bapak Ibu, tidak pernah saya vaksin. Ya saya kasih kuteja itu aja sama booster fit gitu. Kemarin kembung sapi kambing saya kembung. Gara-gara daun wortel masih baru, masih muda, dia kan paling senang makan kan gitu toh. Habis makan banyak, saya datang, anak-anak bilang, "Oh Pak, ayamnya sapi kambingnya tidak mau makan." Ya sudah saya kasih booster fit gitu. 10 menit berikutnya sudah makan lahap lagi. Kalau untuk dia kembung yang penting dia kentut sembuh. Makanya biasanya dari anusnya ditusuk sama ya belombong dari pepaya itu ya, supaya gasnya bisa keluar. Oke, mau ada bertanya lagi kira-kira? Ya, mari. Boleh kalau dijemur dulu, tapi kalau tidak dijemur pasti membuat dia kembung. Ayo Mas, gimana? Kalau sudah pakai cucian beras tidak perlu pakai dedak. Baik. Oke, mari Pak. Tadi kan unggas hanya ayam Pak. Kalau pakai mentok gimana Pak? Sama saja. Tahu kakinya mentok? Iya.
Bentuknya gimana? Ada selaputnya di Ada antara. selaputnya. Berarti beda dengan ayam. Ya. Sama-sama unggas, tapi bedanya di sini. Kalau untuk ayam itu dirancang untuk makan biji-bijian. Tetapi kalau namanya entok dan bebek yang selaputnya beda, berarti hidupnya dia kan banyak di air. Dia butuh apa? Paling gampang dia butuh protein tinggi dari cacing. Kemudian yang kedua, dia bisa makanan sayur-sayuran yang kasar. Paling gampang eceng gondok, bayam, kangkung yang ada di dalam air. Tapi cenderung dia butuh protein tinggi. Tapi dia bisa ngolah dari serat menjadi karbohidrat, dan proteinnya dia akan cari dari tanah, dari cacing paling sering. Karena itu begini Bapak Ibu, ketika kita punya LRT, kalau seandainya kita olah jadi pakan, ini dalam kondisi terbuka, maka terjadi ada maggot di sini. Maggot inilah yang kita pakai untuk tambahan protein bagi ternak kita. Gitu. Tapi kalau entok Pak, nanti bisa sama tadi eceng gondok sama kangkung. Dan satu-satunya kotoran ternak yang bisa langsung dimakan ikan dan tidak keracunan adalah kotorannya entok dan bebek. Itu Bapak Ibu langsung kasihkan ke ikan dimakan tanpa fermentasi. Alasannya dikodratkan begitu Pak. Jadi kalau Bapak lihat di sungai, di mana ada bebek berenang di situ, pasti diikuti ikan nila di belakangnya. Berharap bebeknya buang kotoran dan dia langsung makan. Itu yang terjadi. Nanti Bapak Ibu pertanian itu menyenangkan. Jadi ketika Bapak Ibu punya waktu banyak, pasti banyak senang di kebun, senang melihat alam, senang melihat ternak, senang melihat ciptaan-ciptaan yang lain. Dan otak kita akan hidup. Otak kita akan bahagia karena kita menemukan rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Oke, masih ada yang bertanya lain? Untuk pakan tadi Pak, enceng gondok atau Difermentasi sama dedak begitu. Saya lanjutkan. Kalau tadi ayam sudah jelas, jadi sudah tahu hitungannya ya. Ayam jadi miliarder bisa. Sekarang yang kedua adalah kambing. Saya punya konsep Bapak Ibu, ini saya pakai untuk orang-orang yang tinggal di hutan. Saya senang bangun memang orang-orang yang tinggal di hutan, alasannya satu, di sana sumber alam melimpah. Dan rata-rata tadi saya bilang, rata-rata kekurangan. Saya di Papua itu ketemu keluarga-keluarga yang tanda kutip di bawah taraf hidup ya. Anaknya perutnya semua rata-rata buncit-buncit. Buncit bukan berarti gemuk ya. Buncitnya bisa busung lapar. Kenapa kok begitu? Karena etos kerja yang salah. Cara manajemen yang salah. Mereka cari makan ketika sudah betul-betul lapar. Akhirnya berburu atau mencari di hutan. Untuk bertani hampir tidak ada. Tidak mau kadang-kadang. Karena menunggu waktu yang cukup lama. Tetapi kalau saya katakan di luar Jawa ada potensi luar biasa yang kita kembangkan, yaitu kambing. Kenapa kok kambing? Saya punya program menjadi miliarder dengan modal 1 ekor kambing. 1 ekor kambing jadi miliarder itu kan ngeri Bapak Ibu. Betul ya? Gimana caranya modal cuma 1 ekor bisa jadi miliarder? Waktunya 6 tahun. Sebenarnya 3 tahun sudah tercapai, tapi paling aman di 6 tahun. Banyak orang tidak percaya dengan program ini. Alasan utamanya adalah tidak mungkin orang pelihara kambing bisa jadi miliarder. Saya kasih teorinya. Pernah tahu cempe? Berapa harga cempe? 600 sampai 700. Kalau kita pelihara 6 bulan, kira-kira sudah besar atau belum Pak? Bisa enggak laku 1 juta atau 1.300.000 gitu?
Kalau seandainya saya pelihara cempe, saya pelihara 6 bulan, setelah itu saya jual, saya belikan lagi cempe kecil-kecil. Bisa atau tidak kira-kira dapat 2? Mudah atau susah? Mudah. Ini kuncinya. Rumusnya adalah 1 menjadi 2 dalam 6 bulan. Ini rumusnya. Terus yang kedua saya minta tolong, walaupun tahu rumusnya, jangan pernah pelihara kambing dalam jumlah banyak. Karena saya jamin kalau belum pernah pelihara kambing dalam jumlah banyak pasti mati. Alasannya kita belajar dari 1, kenapa? Bapak Ibu kan bukan pedagang kambing, betul atau tidak? Jual kambing itu tidak segampang ceritanya orang, Bapak Ibu. Jual kambing itu tidak segampang kalau kita dengar cerita, oh jual kambing gampang, jual ayam aja susah kok kadang-kadang kok. Karena itu kita nata sistem, karena saya tahu susahnya menjual produk pertanian. Kambing ini kebutuhannya besar sekali loh. Saya kasih contoh dulu deh, Satu kecamatan ada orang jualan sate kambing yang sehari habis 1. Itu banyak atau sedikit? Sedikit. Satu kecamatan nih, dengan warga total di angka 80.000 jiwa. Cuman ada warung 1 ekor kambing, waktu warung sate kambing yang habis 1 ekor. Itu kan tidak banyak toh berarti toh? Cuman ada 1 saja satu kecamatan. Berarti yang makan kambing itu kan tidak ada orang 100 berarti. Dari 80.000 orang. Betul ya? Ngelayani yang cuman 1 per hari Bapak Ibu. Berarti per bulan berapa? 30. Ini bisnisnya per bulan. Bisnisnya kan kelihatan kecil toh ini toh. Jenengan tahu enggak berapa kambing yang harus kita siapkan untuk per bulan 30? Berarti kita harus menyediakan 30 dikalikan 7, 210 ekor induk. Itu baru bisa produksi per hari 1 ekor. Jadi kambing itu potensi paling besar. Kalau seandainya di daerah Brebes nih, wah Brebes ini paling enak ini. Batibul, nah ini Batibul atau Balibul ya sana. Balibul ada, Batibul ada, betul ya? Di bawah 3 bulan dan di bawah 5 bulan. Nah, kalau sate di sana mahal, di atas 50.000 nih. 110.000 ya. Oke. Coba bayangkan. Kenapa kok begitu? Karena yang dipotong umurnya 3 bulan. Dagingnya paling banyak cuma 2 kilo mungkin 1 ekor itu. Atau 3 kilo begitu. Masih cempe sekali. Nah, apalagi kalau permintaan kayak gitu, berarti kambing ini tidak bisa sampai beranak pinah ini. Sebentar sudah habis, sebentar sudah habis. Padahal di Brebes itu berapa ratus Pak yang jualan sate. Yang saya heran itu satu, ini kambing dari mana? Makanya lintas kemana-mana kambing semua. Di lain pihak, itu realnya kambing yang diminta. Di lain pihak, orang-orang sekarang hobi ke kambing yang mahal-mahal. Kambing kontes namanya. Betul ya? Ada Merino, ada Etawa, ada Sanen, ada Bur, ada Texel. Yang baru cempe saja sudah 2 juta, 3 juta. Kalau beli cempenya 2 juta terus dipotong dagingnya cuma 2 kilo, berarti 1 kilonya 1 juta ini daging. Tukang sate teriak Bapak Ibu, betul atau tidak? Karena itu saya nyarankan satu. Kalau kita mau menjadi pengusaha kambing, peliharalah kambing jenis yang paling murah. Jenis kacang atau gibas yang murah. Yang harga cempenya 500 sampai 600, kalau besar seumur 6 bulan dijual 1 juta begitu aja. Karena apa? Inilah pasar yang unlimited. Oke, mengerti ya? Pasarnya kambing berarti besar atau kecil? Besar sekali. Kembali ke teori ini. 1 menjadi 2 dalam 6 bulan. Mudah atau susah? Mudah. Kalau kita pelihara 6 tahun, kira-kira jadi berapa Bapak Ibu? Ini rumusnya. 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,
48, 54, 60, 66, 72. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 2, 56, 5, 12, 1024, 2048, 4096. Jadi dari 1 ekor kalau hidup lu ya 6 tahun jadi 4000 ekor. Sudah jadi raja di hutan, betul atau tidak? Ini ceritanya zamannya Nabi. Ya. Banyak orang selalu mengejar ini. Punya saya waktu itu di sini, cuma saya tempuh dalam waktu 1 tahun. Mati semua, tinggal 3 ekor. Nah, saya itu protes. Kok mati ini gimana ceritanya? Saya dibisiki, masih jadi 2 gitu untungnya kok, betul enggak? 1 jadi 3 itu kan masih untung 2, betul kan? Kan enggak mati semua, dari 3 akhirnya jadi ratusan kembali. Ini konsep Bapak Ibu. Apakah ini bisa dilakukan sendiri? Tidak bisa. 1 orang itu maksimal di sini loh. Di 64. 64 ini 60 betina, 4 jantan. Dari sini oper ke breeding, oper ke beranak. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu, bagaimana Pak caranya supaya saya tetap punya 4000 ekor? Ya berarti jenengan harus punya murid sebanyak 4000 dibagi 60. Berapa orang kira-kira? Ya anggap aja sekitar ya 60 sampai 70 lah. Artinya apa? Begini caranya, saya tunjukkan. Ketika sudah punya 60, beranak 1, betul ya, 1 kali ya. Yang betina pelihara, yang jantan jual untuk operasional, betul? Terus habis gitu sekali beranak 1 itu kan berarti bilangannya 60, betul atau tidak? Cari 1 orang, nih kamu pelihara 60. 7 bulan lagi beranak lagi, cari lagi 1 orang. Terus begitu. Nanti yang ini bagi hasil. Dalam waktu 5 tahun, Bapak Ibu tetap punya 4000, tapi sudah jadi pengusaha. Pengusahanya di mana? Bukan lagi pelihara, datangnya setiap hari keliling ngopi. Tahu maksud saya ngopi? Ngopi ke kandangnya masing-masing. Ngeceki. 2 bulan ketemu lagi. 2 bulan ketemu lagi. Tinggal ngitung pendapatan saja. Itulah ciptakan passive income di dunia pertanian. Loh Pak, kalau mereka nanti bohong bagaimana? Ya ikhlas saja, modalnya cuma 1 ekor aja kok marah. Paham maksud saya di sini? Kenapa harus mulai modal 1 ekor? Supaya kalau Bapak Ibu ruginya cuma berapa? 1 ekor. Loh Pak, waktunya ini kan buang-buang waktu. Siapa yang pernah sekolah di sini untung? Ada enggak orang sekolah untung? Sekolah itu disuruh bayar Bapak Ibu. Betul enggak? Tiap hari harus masuk, betul tidak? Kalau salah dimarahi, betul tidak? Terus yang paling keren lagi, ini sekolah bayarnya mahal. Dan kita mau kok, dan nurut gitu loh. Ini juga sekolah. Sekolahnya di mana? Bayarnya berapa? 700.000 sekolahnya. Beli 1 ekor kambing. Setiap hari kita belajar. Belajarnya apa? Belajar nyayangi ternak, ngasih makan ternak. Sampai kapan? Kalau ceritanya Nabi Sulaiman sampai kita ngerti bahasa kambing. Ngerti maksud saya? Kenapa kita harus ngerti bahasa kambing? Percayalah, kalau kambing ini bukan orang lain yang pelihara, kita yang pelihara. Kita tahu kapan dia sakit, kapan dia lapar, kapan dia berteriak seperti ini. Saya ngerti. Saya melihara kambing Bapak Ibu 3 tahun saya tungguin. Full. Kantor saya persis di depan kandang kambing. Siapapun tamunya saya ajak duduk di kandang kambing. Fair. Karena apa? Karena saya kepengen belajar. Kambing dan domba itu Bapak Ibu, itu adalah sebenarnya istilah saya sendiri untuk kita belajar. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin.
Kalau yang datang ini orang asing, datang ke kambing kita, kira-kira kambingnya berani dekat atau menjauh? Kalau kambingnya yang datang kita, dia mendekat atau menjauh? Kita sebagai pemimpin juga sama. Ketika kita mengayomi, kita memelihara, kita merawat, maka kambing domba ini nurut sama kita. Sangat nurut. Saya punya kambing yang pelihara sampai 2 tahun lebih, 3 tahun, sampai kambingnya besar sekali, lebih besar dari saya kalau dia berdiri. Itu kalau saya masuk kandang mesti ngajak main. Kalau saya tidak mau ngajak main, tahu-tahu diserutuk dari belakang Bapak Ibu. Dan saya kalah kuat dengan dia. Kambingnya besar gitu. Lah mau main dia naik-naik gitu, kena kepala ya sakit juga itu. Karena apa? Ketika kita sudah mengerti bahasa ternak kita, semuanya is okay. Semua orang kepengen jadi miliardernya, tidak tahu kepengen prosesnya. Nah, bagaimana supaya kambing ini berhasil? Kemarin saya sampaikan, kita harus tanam jagung. Kalau tidak mau tanam jagung, tanam kacang. Kalau tidak mau tanam kacang, tanam singkong. Bapak Ibu pilih mana? Singkong, jagung atau kacang? Jagung. Ini rumusnya. Ini rumusnya. 1 ekor kambing setiap hari berarti 1 singkong. Itu rumusnya. Seandainya 1 meter persegi itu 1 singkong, maka umurnya singkong adalah yang kecil aja, bukan singkong yang besar ya. Singkong yang enak ya, singkong yang usia 5 bulan. Berarti 1 ekor kambing butuh 150 meter persegi. Ini rumus. Jagung juga sama, singkong juga hampir sama. Jadi kalau Bapak Ibu mau pelihara 1 ekor, saya harus punya tanah 150. Karena begini Bapak Ibu, orang yang bijaksana itu adalah orang yang menyiapkan makanan ternaknya. Itu bertanggung jawab. Seorang pemimpin, kita itu menyediakan makanan bagi pasukan kita. Jadi kalau jumlah kambing kita di 60, berarti tanahnya butuh berapa? 60 kali 150, berapa? 9.000 atau 1 hektar. Kalau sudah punya 1 hektar, berapa pendapatan jenengan? 60 dibagi 7, ketemu berapa? Berapa? Anggap aja 9 juta, boleh ya? Pendapatan 9 juta per bulan. Sekarang kita balik, punya tanah 1 hektar bisa tidak pendapatan 9 juta per hektar? Per bulan? Tidak bisa. Ini siapa yang bisa melakukannya dengan mudah? Yang punya bos sawit ini. Yang di luar Jawa nih, yang tanah tinggal memandang, betul enggak? Ini kesempatan. Jadi saya mau pelihara 60 Pak, berarti saya harus sediakan 9.000 meter atau 1 hektar. Tujuannya untuk apa? Kita tanami singkong. Singkongnya sebagian kita jual untuk operasional, daun, batang muda, dan kulit singkong kita jadikan pakan kambing. Enak enggak kalau begitu? Singkong hari ini ngeri loh Bapak Ibu harganya. Singkong yang enak itu di petani sudah harga 3.000 sampai 4.000. Berarti kita jual singkongnya dibuka. Ada yang dibuka, ada yang kecil Pak, kita biarkan. Jadi yang butuhnya kambing kan cuma 1 kilo, 2 kilo aja Pak. Yang lainnya dijual untuk operasional. Seandainya 1 singkong keluar cuma 2 kilo saja yang kita jual, kan berarti dapat uang 6.000 sampai 8.000 toh Pak. Nah, kalau seandainya sehari jual 1 ya kecil. Tapi kalau sehari kali 60 kan sudah lumayan. Seperti itu. 60 kali 6.000 berapa ya? 360.000 kan? Sehari 360.000 berapa 1 bulan? 10 juta kan? Ini dari singkongnya. Dari kambingnya 9 juta. Jadi dapatnya uang 19 juta. Pekerjaan apa Bapak Ibu? Pekerjaan apa? Banyak orang salah berpikir, saya pelihara kambing, saya punya tanah 1 hektar, saya tanami odot. Betul enggak? Berharap dapat uang 9 juta, betul?
Yang gaji karyawannya siapa? Motonglah itu, jadi turun dari 9 juta tinggal 6 juta. Enak mana tanami odot atau singkong kalau begini? Singkong. Paham di sini? Gimana? Diolah Pak, semua diolah. Chopper dulu. Perlu dilayukan, Pak. Silase, kalau sudah disilase kan tidak perlu dilayukan lagi. Silase dulu. Buat lubang kayak kemarin lagi, simpen di situ. Sebagai apa? Bank pakan. Bank pakan itu bukan rumputnya. Bank pakan itu di dalam kotak brankas yang isinya pakan. Kita punya brankas, apa isinya? Pakan. Loh, keren kan? Supaya apa? Waktu hari raya pun kambingnya tidak bersorak-sorak, bergembira. Kalau kita tidak punya bank pakan Bapak Ibu, kita yang menderita, kambingnya sorak-sorak bergembira. Disiksa kambing, betul atau tidak? Gimana? Enak enggak kalau begini jadi petani? Sudah mulai terbuka wawasannya? Jangan dikerjakan dari yang besar, harus dari yang kecil mulainya ya. Ayo, apalagi ada tanya, mari. Jagung, baik. Ini untuk singkong ya. Kalau untuk jagung sekarang, 1 ekor kambing kemarin kita katakan butuhnya 3 kali 6, berapa batang? 18. 1 meter persegi isinya 10 jagung. Berarti 1 hari butuh 2 meter. 2 meter. Umurnya jagung berapa? 70 hari. 2 meter kali 70 berarti ketemu 140. Hampir sama kan? Bedanya di sini. Bapak Ibu kalau jagung wajib jual jagung muda. Paham? Kalau saya sudah hitung semini di angka 1 hektar di 60 ekor, berarti yang kita tanam adalah 18 kali 60. Ketemu berapa Bapak Ibu? 1080 Pak ya? Oke, 1000 meter, 1000 batang gitu Pak ya? 1000 batang. Yang buah bagus separuh, tinggal berapa? 500 kali harga 1000 sama dengan 500.000. Ini jual jagung mudanya ke pasar. Bonusnya apa? Batang jagung untuk makan kambing. Hasilnya jadi 500.000, kalau dikalikan 30 15 juta. Tapi ada bedanya. Kalau untuk jagung butuh sawah irigasi teknis. Kalau untuk singkong tidak pakai pilihan tanah. Karena apa? Singkong tidak perlu diairi terus-menerus. Paham maksud saya di sini? Oke. Sama, dari kambingnya dapat 9 juta, dari jagungnya dapat 15 juta. Jadi kambing hidup, operasional hidup, biayanya 0. Paham di sini ya, kira-kira ya. Batang dan daunnya langsung dikasihkan boleh? Ya dicoper toh Pak. Kalau kambing suruh makan batang jagung, yang dimakan daunnya. Iya, batangnya enggak dimakan. Masukkan chopper, masukkan bank dulu dong, dideposit, disimpan jadi harum, sudah jadi agak lapuk, dikasihkan kambing. Bahagia kambingnya, kita juga bahagia. Kalau singkong yang tadi 150 itu jarak tanamnya berapa? 1 kali 1. Kalau singkong 1 kali 1 masih bisa dikombinasi dengan kacang tanah sebenarnya di bawahnya. Mari, kalau ada yang bertanya lagi, apalagi yang belum ini. Kalau jerami kambing bisa Bisa, tapi saya tidak sarankan. untuk sapi ya. Untuk sapi. Oke. Di sini jelas kira-kira. Ya, mari. Ya, mari. Kalau untuk tadi jagung ditaruh di sebelah, Ya. Enggak masalah, tapi dicoper dulu. Soalnya kalau enggak dicoper, kambing enggak kuat giginya untuk makan batang.
Tadi ada yang tanya tentang keyhole. Keyhole garden ya di sebelah sana. Keyhole garden itu harusnya itu adalah kebun percobaan kita. Jadi satu rumah tangga Bapak Ibu, setelah saya analisa dan saya hitung, mereka itu cuma butuh tanah 3x3 untuk hidup dan tidak perlu beli sayur seumur hidup. Kalau konsepnya di situ intinya ini lubang ini dipakai untuk jalan, ini adalah tempat pembuangan sampah. Jadi sampah-sampah kalau kita tidak punya ternak, kita tinggal di kota, sampahnya dibuang di sini, air beras dibuang di sini, sehingga dari tengah itu dia akan merembes ke kanan kiri seperti ini dan dia sebagai pupuk. Itu konsepnya. Kalau seandainya kita buat pupuknya di luar, berarti ini cuma jadi untuk jalan saja. Mulai kita isi di sini dengan polybag boleh, dengan tanah langsung boleh. Jadikan ini sebagai kebun percobaan kita. Paham maksud saya kebun percobaan? Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menjual pupuk, walaupun bisa produksi pupuk, tanpa miliki kebun percobaan. Kebun percobaan ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang pupuk yang kita produksi dan hasilnya bagaimana. Paham ya? Jadi caranya gimana? Sepele. Bapak Ibu buat kebunnya nih, tanam macam-macam. Ketemu teman, mampir ngopi di rumah. Lihat-lihat tanaman. Loh kok tanamannya bisa subur? Pupuknya pakai apa? Mesti tanya gitu enggak kira-kira? Ya, pasti. Pupuknya buat sendiri. Pertama dia minta, boleh enggak saya nyoba? Pertama nyoba. Terus habis dia nyoba pertama, terus dia bilang lagi, "Wah, pupuknya bagus. Boleh enggak saya beli?" Ketemulah 1 pasar, 2 pasar, 3 pasar, bertahap. Itu cara menjualnya. Tapi harus punya kebun percobaan dong. Jangan sampai kita buat bilang pupuk, ini pupuk saya bagus. Mana buktinya? Di sana. Oh, repot. Enggak boleh begitu. Paham ya? Keyhole ini adalah kebun percobaan kita. Dan kita usahakan kita makan. Bapak Ibu harus tahu betul sayur yang dipakai pupuk kita rasanya bagaimana, harus tahu. Ayam yang Bapak Ibu pelihara harus tahu, telur harus tahu, supaya ketika kita cerita ke orang enggak bohongi orang. Kambing juga ya? Kambing boleh lah. Saya tidak sarankan. Kebesaran soalnya. Kecuali kalau pas ada hajat itu boleh. Atau undang rame-rame satu kelompok. Apa yang ada di dalam keyhole? Ini ada sekitar 17 macam tanaman harian. Terus yang kedua, seandainya ada orang yang sakit diabetes, sakit kolesterol, asam urat, bahan-bahan jus harus dari sini semua. Seperti misal untuk kacang panjang, berarti untuk orang yang diabetes, kolesterol, harus punya kacang panjang, tanamlah kacang panjang. Tidak perlu berapa banyak, mungkin 5 polybag atau 5 pohon, begitu aja. Nanti begitu sudah mulai habis, tanam lagi bulan depan, 5 lagi. Tidak perlu banyak tapi ada. Cabai, ini tidak bisa hidup tanpa cabai Pak. Kalau tanam cabai 4 batang saja di sini, sudah seumur hidup tidak pernah beli cabai Bapak Ibu. Cabai yang saudara pelihara di sini ini bisa umur 2 tahun. Cabai-cabai kita yang sisa-sisa itu 2 tahun lebih umurnya itu. Karena apa? Kita ini tidak pernah makan cabai 1 kilo, percayalah. Kita cuma makan cabai 4 biji. Betul kan? Jadi di sini ini sambal sampai hari ini ya sambal cabai-cabai kita sendiri. Dan kita kan bahagia, tomatnya sendiri, cabenya sendiri, sayurnya sendiri, bumbunya tinggal ngambil di depan sendiri. Sudah kayak orang kaya kan? Semua punya sendiri. Nah, inilah yang kita lakukan. Apa goalnya ketika ini jadi? Tetangga-tetangga akan niru. Dan dengan bisa tersenyum bahagia, gitu loh. Oh, alhamdulillah, apa yang kita punya bermanfaat dan ditiru banyak orang. Timbul kebahagiaan. Gusti Allah akan memberikan pahalanya buat nyenengan. Mudah atau susah? Bahagia? Iya, mari Pak.
Ini kan mulai tanam tanam dan konsumsi. Kendala yang sekarang kan kita sudah mau bikin organik. Iya. Kendala sekarang kan bumbu-bumbunya itu instan, Pak. Iya. Itu solusinya gimana itu? Solusinya berubah. Solusinya berubah begini. Yang menyebabkan bumbu instan itu apa? Bapak Ibu begini. Ini saya salahkan itu Indomie itu. Indomie itu sotonya terenak sedunia, Bapak Ibu. Betul ya? Buktinya kenapa ketika kita di luar negeri pun yang kita cari juga Indomie, Bapak Ibu. Fair. Saya harus katakan fair. Karena terlalu enaknya itu generasi muda tidak suka masak akhirnya. Mau masak apa? Kare, soto atau apa, rendang, tinggal sobek saja bumbunya sudah rasa rendang. Betul atau tidak? Itu yang membunuh orang tidak menggunakan bumbu-bumbu yang organik. Nah, supaya bumbu-bumbu organik ini hidup kembali, budayakan kembali. Kita harus melatih keluarga kita. Karena apa? Ini katanya Rhoma Irama. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Nah, itu loh. Nah. Karena di belakang itu ada masalah, ada penyakit. Nah, ini yang kita motivasi. Kita sudah kehilangan anak-anak kita kok, fair. Saya juga sama mengalaminya. Mereka sudah senangnya makan makanan bukan Indonesia lagi loh. Makan soto itu kayak rasanya makan barang aneh gitu loh, betul kan? Lidah mereka sudah senengannya makanan-makanan bule semua ini. Anak saya yang kecil juga sama, Bapak Ibu. Hobinya makan apa? Spaghetti, makanan cemilannya keju gitu. Wah, ini repot ini juga. Fair. Walaupun saya suruh makan dia pisang, saya suruh makan singkong dan sebagainya. Tapi ya tetap ketemu keju ya lebih seneng keju. Saus, mayones dan sebagainya, lemak semua, lemak-lemak jenuh semuanya. Tetapi kita tidak boleh berhenti. Kita tetap mengenalkan rawon, soto, pecel, gulai. Wah, itu makanan enak juga itu. Hari ini makan apa nanti ini? Rawonnya enak, Pak ya. Itu masak sendiri, Pak. Kita di sini anti MSG, Bapak Ibu. Saya kalau kena MSG bentol semua badan saya. Kalau kita sudah terlalu lama organik, kita makan yang tidak organik, berat, tidak enak, terus gatal, terus diare. Ya itu resiko. Kita mau hidup sehat atau mau hidup tidak sehat. Jadi dilatih, Pak ya, minta tolong dilatih. Karena apa? Begini loh. Kalau kita tidak latih mereka, itulah anak-anak kita sendiri. Kalau dia besok sakit, kita juga yang susah. Ayo berubah, dilatih dari awal. Saya ini hobinya masak, Pak. Ketika kafe ini saya buka, saya tukang masaknya di sini. Saya masak nasi goreng karena saya herbalis. Semua masakan saya rasa jamu. Fair, saya jual nasi goreng di sini dulu. Bumbunya saya ikat, saya plastik kecil itu. Katanya Mas Agus itu masakan saya enak ya Mas Agus ya. Mie juga enak sekali toh. Nah, ya, ngalang-ngalai kacuan. Nah, tapi rasanya rasa jamu. Jadi saya buat nasi goreng, setelah makan itu orangnya bisa keringetan, segar gitu. Katanya ini nasi goreng atau jamu. Nah, makanan kita juga sama, Bapak Ibu. Contoh, saya kasih resep makanan saya yang paling saya favorit. Ketika saya kelelahan, setiap hari kerja kayak gini sampai tengah malam, hampir tiap hari. Lelah atau tidak harusnya? Ketika saya kelelahan 1 bulan 1 kali atau 2 kali gitu, saya pasti buat masakan favorit. Masakan favorit itu ayam saya tim. Bumbunya cuma 2 sih, jahe sama bawang putih tanpa garam. Jadi ayam kampung begini, ayam yang sehat, kita tim, kita masukkan panci, kemudian kita steam ya. Terus nanti dari ayamnya ini keluar air. Airnya itu yang saya minum. Itu minum 2-3 sendok, itu staminanya luar biasa. Kadang-kadang dagingnya saya sudah tidak makan, soalnya kan sudah terlalu bosan makan kan.
Jadi cuman minum kuahnya saja, kaldunya yang cuman paling banyak 5 sendok itu. Dan itu membuat badan kita jadi sakit gitu. Jadi kalau Bapak sering mengalami kelelahan, tidak punya tenaga, mudah capek, mudah sakit, cobalah 1 bulan sekali potong ayam, kalau bisa ayamnya sendiri gitu ya. Itu dimakan. Jangan ayam tetangga, Pak. Nyari nanti dia. Oke, sampai di sini ada yang bertanya lagi kira-kira?